Banyak yang bertanya pada Goldfather tentang bagaimana caranya jadi reseller emas, ya, karena mereka mau berbisnis emas dan perlu rekanan dengan toko. Salah satu modelnya adalah jadi reseller. Namun di video ini Goldfather tidak hanya menerangkan apa itu reseller emas, tapi juga apa itu referral dalam bisnis emas. Ya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Ya, halo. Rekan-rekan semuanya, keluarga emas Indonesia, kali ini Goldfather ingin sharing tentang apa itu reseller emas, ya. Karena banyak sekali member keluarga emas Indonesia bertanya, Goldfather gimana caranya saya bisa jadi reseller emas? Mungkin karena ada keinginan untuk berbisnis emas, dan salah satu pola yang ada di industri emas saat ini adalah menjadi reseller, ya. Namun sebelum teman-teman memutuskan jadi reseller, Goldfather ingin juga sampaikan tadi seperti di pembukaan, apa itu reseller dan apa itu referral, ya. Dan teman-teman nanti bisa pilih kira-kira lebih cenderung ke yang mana. Dan ini adalah satu video dari 3 bagian video. Jadi satu video kedua Goldfather kasih jawabannya, dan video ketiga juga Goldfather kasih kuncinya. Jadi ini seperti web series gitulah kira-kira. Baik, sekarang kita mulai dengan apa itu reseller, ya. Secara umum atau secara sederhana, pengertian reseller terdiri dari kata re dan seller, menjual kembali. Dalam praktiknya itu Goldfather seperti ini. Kalau ada satu toko emas, ya, Goldfather ingin jadi reseller toko emas tersebut, maka Goldfather beli, kemudian Goldfather jual lagi ke nasabah, sebut saja C, ya. Jadi Goldfather beli dari toko A, kemudian Goldfather jual kembali ke toko C. Itu pengertian singkat reseller. Keuntungannya apa? Biasanya untuk jadi reseller, kalau kita diterima jadi reseller di toko A, kita bisa dapat harga yang lebih hemat ketimbang harga yang dia rilis. Nah, ini kenapa reseller menjadi salah satu pilihan dalam berbisnis emas, ya. Namun teman-teman, Goldfather juga akan menerangkan apa itu referral dalam bisnis emas, dan nanti Goldfather coba berikan insight plus minus di antara kedua sistem ini. Nah, sekarang kita bicara referral. Referral ini berbeda dengan reseller. Kalau referral artinya memberikan referensi ke orang lain untuk membeli emas di toko A, ya. Jadi tadi ada B misalnya bertanya ke Goldfather, saya mau beli emas, kemana nih GF? Lalu saya bilang, bisa ke toko emas. Artinya saya sudah mereferensikan toko emas ini ke nasabah tadi, si B. Lalu keuntungannya di mana? Biasanya keuntungannya toko A ini, ya, bisa juga memberikan komisi buat kita karena sudah memberikan nasabah atau memberikan bisnis buat tokonya. Tapi secara lebih spesifik, Goldfather coba bedah lebih dalam sedikit tentang perbedaan antara reseller emas dan referral emas, ya. Pertama, dari sisi kebutuhan dana. Perhatikan tadi, kalau kita jadi reseller, artinya kita membeli dulu ke toko A dengan harga yang lebih hemat dibanding harga yang dirilis ke konsumen. Kemudian emas ini kita jual ke C, artinya kita memerlukan dana untuk membeli emas, ya. Kemudian kita proses penjualannya ke C. Jadi sistem reseller ada dana yang kita butuhkan untuk membeli, kemudian kita jual lagi. Itu sistem reseller dari sisi kebutuhan dana. Bagaimana dengan referral? Kalau referral, ketika ada nasabah yang mau beli emas, kita hanya menunjukkan aja tokonya, itu belinya di situ, belinya di toko B, sebut saja nama Goldfather, gitu kira-kira. Nanti ketika nasabah tersebut datang ke toko B, kemudian membeli emas dan sebut nama, saya tahu dari Goldfather, nah Goldfather bisa tuh dapat komisi referral dari toko emas ini, ya. Apakah ada dana yang digunakan? Enggak, saya hanya sekedar menunjukkan aja, gitu. Jadi dari sisi aspek dana yang dibutuhkan, referral di sini cenderung lebih hemat karena hampir bisa dikatakan nggak usah pakai dana, tunjukin aja
di situ tokonya. Nah, sebut nama GF 3 kali. Goldfather, Goldfather, Goldfather. Nah, itu yang dari sisi kecukupan dana atau kebutuhan dana. Sekarang Goldfather ingin sampaikan yang poin nomor 2 dari sisi risiko, teman-teman. Reseller itu cenderung mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi ketimbang pola referral. Kok bisa? Begini, kalau Goldfather jadi reseller, Goldfather beli dari toko, bawa pulang ke rumah, ya, ini ada risiko. Kemudian menjual emas ke nasabah, ini juga ada risiko, teman-teman. Risiko pembayaran, risiko pengiriman, dan sebagainya. Sekarang kita bandingkan dengan pola referral. Pola referral, ketika ada orang yang mau beli dan kita hanya menunjukkan, kita bisa dibilang hampir tidak memiliki risiko sama sekali. Kita tidak perlu bawa emas, tidak perlu mengantarkan atau mengirim emas ke nasabah. Semua transaksi dilakukan nasabah langsung dengan toko emas, tapi sama-sama bisa dapat fee. Nah, jadi dalam konteks tadi, ya risiko menurut hemat Goldfather, pola referral ini ya yang hanya menunjukkan tadi memiliki tingkat risiko yang lebih rendah ya ketimbang pola reseller. Itu yang kedua. Yang ketiga, Goldfather ingin coba share lagi dari sisi kategori aktif atau pasif income ya. Contoh begini. Sekarang kita lihat pola aktivitas reseller. Aktivitas reseller itu berarti kita beli ke toko sumbernya, kemudian kita jual ke nasabah. Artinya ada aktivitas. Ya, kalau kita tidak lakukan pembelian, kemudian penjualan, maka kita tidak dapat profit. Kita diem, nggak beli dan kita nggak jual, nggak dapat profit. Kita beli dari toko dan kita nggak jual, nggak dapat profit. Gitu ya, teman-teman, udah pasti itu. Artinya, menurut Goldfather dari sisi aktif atau passive income, reseller ini termasuk ke dalam kategori aktif income. Artinya kita harus terlibat langsung dalam proses pembelian emas dan penjualan emasnya. Itu kalau sistem reseller. Sedangkan kalau sistem referral ini macam-macam nih. Tapi salah satunya begini. Kalau Goldfather sudah sepakat dengan toko A bahwa setiap nasabah yang datang ke toko A dan sebut nama Goldfather 3 kali, Goldfather, Goldfather, Goldfather. Nah, maka berarti nasabah dari Goldfather, kemudian Goldfather akan disisihkan fee yang bisa Goldfather ambil kapan saja. Nah, itu Goldfather tidak harus melakukan tadi pembelian dan penjualan, tapi nasabah bisa langsung datang ke toko emas tadi, melakukan pembelian. Setelah tahu bahwa nasabah ini direferensikan oleh Goldfather, maka Goldfather bisa dapat fee. Sementara Goldfather bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi dari sisi ini, Goldfather golongkan sistem referral termasuk ke dalam golongan passive income. Nah, itulah tadi gambaran antara reseller dan referral yang Goldfather jabarkan di slide berikut ini ya sebagai ringkasan. Ini bagian pertama dari 3 video ya, dan Goldfather sudah melakukan keduanya. Jadi reseller sudah pernah, jadi referral yang mereferensikan toko juga pernah. Nah, kalau teman-teman kira-kira pilih yang mana? Mau jadi reseller atau referral? Jadi buat teman-teman yang bertanya, bisa nggak jadi reseller? Ya, bisa. Tapi sebelumnya tadi Goldfather sudah sebutkan sisi lain, ada yang referral. Silakan teman-teman isi di komen berikut ini, pilih yang mana, mau jadi reseller atau referral ya. Kalau Goldfather pilih yang mana? Tunggu video berikutnya. Oke, baik, demikian info pertama dari 3 video berikutnya. Jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum.